Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yadina al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Ali serake sithik. Bagi wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirati yar ngadu kamatar ngadu asa ngafatu faja'ahu husnu dzannihi billahi fasakana ra'duhu wa madon serak kene awan-awan nek suarane ndek ya ngantuk no. Aku melihat seorang laki-laki di antara umatku berdiri di atas sirat titian gemetar sebagaimana gemetarnya papah ya bahasane pelepah korma. Faja'ahu husnu dzanni billahi fasakana ra'duhu wa madha. Maka datanglah husnudzannya kepada Allah. Kemudian tenanglah dari bergetarnya atau dari terdeknya dan dia bisa melewati. Rasulullah melihat seorang laki-laki di antara umatnya berdiri di atas sirat, jembatan yang menghubungkan antara mahsyar dengan telaga Kausar, di bawahnya neraka. Gemetar di atas jembatan itu. Kemudian datanglah husnudzonnya pada Allah, pahala husnudzon pada Allah. Kemudian dia hilang dari gemetarnya dan bisa melewati titian itu. Berprasangka baik kepada Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati 'ala sirati yazhafu ahyanan wa yahbu ahyanan. Waja'atuhu salatuhu alayya fa'akhadatuhu biyadihi fa'aqamatuhu ala sirati. Dan aku melihat umatku, salah seorang umatku, laki-laki di antara umatku ada pada titian apa ya? Ya sahafu apa ya? Kena ngekol ya apa? Bergoyang-goyang dalam beberapa waktu dan merangkak, bergoyang-goyang merangkak. Kemudian datanglah pahala sholawatnya kepadaku dan bacaan sholawatnya kepadaku itu menangkap tangannya, dan maka laki-laki itu bisa berdiri di atas titian, bisa jalan, bisa lewat. Pahala membaca sholawat kepada Nabi. Wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannati faghulliqat al-abwabu dunahu waja'atuhu syahadatu an la ilaha illallah fafutihat lahu al-abwabu
fa adkhalathu al-jannata. Dan aku melihat seorang laki-laki di antara umatku, dia sudah sampai pintu-pintunya surga. Kemudian pintu-pintu surga itu tertutup lagi, terkunci lagi ketika dia mau masuk. Maka datanglah kepadanya syahadatnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kemudian terbukalah untuk orang itu pintu-pintu surga. Dan dia masuk ke dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kuncinya masuk surga itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ra'aitu nasan tuqradu shifahuhum. Dan aku melihat manusia digunting mulutnya, bibirnya. Fakultu ya Jibrilu man haula. Aku pun bertanya, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka itu yang digunting mulutnya itu? Faqala al-masyauna bin namimati bainan nasi. Malaikat Jibril menjawab, mereka itu orang yang berjalan-jalan untuk mengadu domba, mengadu manusia yang satu dengan yang lainnya. Mengadu supaya berantem, supaya bertengkar. Datang ke A bilang begini, datang ke B bilang begini, supaya si A dan si B bertengkar. Itu nanti hukumannya dipotong bibirnya, gunting. Wa ra'aitu rijalan mu'alliqina bi alsinatihim. Dan aku melihat orang-orang digantung dengan lidahnya menjulur untuk menggantung orang itu. Na'udzubillah. Fakultu man haula ya Jibril. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Wala haula illadzina yarmunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Malaikat Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang menuduh zina orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa, padahal mereka tidak melakukan perzinahan itu. Mereka memfitnah orang beriman laki dan perempuan, padahal orang laki perempuan laki-laki padahal yang dituduh itu tidak pernah melakukan. Itu hukumannya digantung dengan lidahnya. Dzakarahu as-Suyutiyu aidan fi kitab Syarh Suduri. Imam As-Suyuti juga menuturkan lagi di dalam kitab Syarah As-Sudur. Wa qala akhrajahu at-Tabaraniyu fil Kabiri. Kata Imam As-Suyuti, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Al-Kabir. Al-Hakimu At-Tirmidzi fi Nawadiril Usuli. Dan juga Imam Hakim meriwayatkan hadis itu, Imam Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadirul Usul. Wal Asbihani dan juga Imam Al-Asbihani fi Targhibi di dalam kitab Targhib. Tadi hadisnya panjang lah, sekarang hadis kedua. Al-hadis salisu hadis yang ketiga ya. Al-hadis salisu hadis yang nomor 3. Ngan Rakbil Misri radhiyallahu anhu, dari Rakbi al-Misri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW telah bersabda,
Tuba liman tawadonga fi ghairi mangqasatin wadalla fi nafsihi min ghairi mas'alatin atau apa ganti sih. Tuba liman tawadonga fi ghairi mangqasatin. Beruntunglah orang yang tawadhu tetapi tidak merendahkan diri. Wadalla fi nafsihi min ghairi mas'alatin. Dan tidak merendahkan diri, tidak menjatuhkan harga dirinya dengan cara meminta. Beruntunglah orang yang tawadhu tapi tidak mangkosoh, tidak menghinakan diri, dan tidak menghinakan diri dengan cara meminta. Maksudnya dengan mengemis. Beruntunglah orang yang hendak pasor tapi ya tetap menjaga harga diri dan tidak mengemis. Beruntung tidak menjadi pengemis, tidak tukang meminta. Wa anfaqa malan jamangahu fi ghairi maksiatin. Dan beruntung pula orang yang membelanjakan harta yang dia kumpulkan tidak untuk maksiat. Harta yang dikumpulkan itu dibelanjakan tidak untuk maksiat. Kalau tidak untuk maksiatan berarti untuk taat kepada Allah. Wa rahima ahladzulli wal maskanati. Dan menyayangi orang yang rendah dan orang yang miskin. Menyayangi orang yang rendah dan orang yang miskin. Wa khalata ahlal fikhi wal hikmati. Dan bergaul, khalata bercampur ya berarti bergaul dekat dengan ahli fikih, ahli agama, dan hikmah. Maksudnya fikih ya ahli agama, orang kok fikih hukum bukan. Dan hikmah, ahli ilmu dan ahli hikmah. Tuh. Beruntung orang yang seperti itu. Tawadhu tapi tidak mangkosoh, tidak menghinakan diri dengan meminta-minta, membelanjakan harta yang dia kumpulkan bukan untuk maksiat, menyayangi orang yang rendah dan orang kecil dan orang miskin, mencampuri atau bergaul erat dengan ahli fikih dan hikmah. Tuba liman taba kasbuhu wa saluhat sariratuhu. Dan seterusnya. Tuba liman taba kasbuhu, sungguh beruntung orang yang bagus pekerjaannya, bekerja di tempat-tempat yang halal dengan cara halal, dengan modal halal. Ya bagus sih, bagus semuanya. Wasaluhat sariratuhu. Dan bagus pula batinnya, hatinya. Wa karumat ngalaniyatuhu. Dan mulia keadaan lahirnya, mulia keadaan lahirnya ya lumo.
Wa ngazala nganin nasi syarruhu, dan memisahkan diri dari keburukan manusia. Misalkan diri dari keburukan manusia. Manusia buruk tidak ikut-ikutan, tidak ketularan, tidak bergaul dengan orang yang buruk, yang kira-kira bisa mempengaruhi buruk. Sungguh beruntung orang yang pekerjaannya bagus, hatinya bagus, keadaan lahirnya itu mulia, dan menjauh dari manusia yang buruk. Misahkan diri dari orang-orang yang buruk. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya amar ma'ruf nahi mungkar kan kalau sudah saatnya, kalau belum saatnya ya lebih baik menjauh. Tuba liman ngamila bingilmihi wa angfaqa al-fadla min malihi wa amsaka al-fadla min qalihi. Tuba liman ngamila bingilmihi, sungguh beruntung orang yang berbuat dengan ilmunya. Amal itu kan berbuat. Semua perbuatannya didasarkan ilmunya, disesuaikan dengan ilmunya. Wa anfaqa al-fadla min malihi, dan menginfakkan kelebihan dari hartanya. Setelah kebutuhan primer, nah yang lain itu diinfakkan. Wa amsaka al-fadla min qaulihi, dan menahan kelebihan bicaranya, menahan berlebih-lebihan dalam bicara, tidak banyak bicara. Nah itu, aku nak ngajari anak bojoku kae, ngajak omong aku ya. Bisa disampaikan satu kalimat aja, tidak usah 3 kalimat. Nek memang harus 10 kalimat, ya 10 kalimat. Ora usah 100 kalimat. To the point, to the point. Kalau cukup satu kata. Jangan banyak menahan untuk banyak bicara. Fudul. Maksudnya efisien bicara, kalimatnya efektif, cara ilmune makmun, sarjana bahasa dan sastra. Jadi beruntunglah orang yang perbuatannya itu sesuai ilmunya, menginfakkan kelebihan dari hartanya, menahan dari kelebihan omongannya. Lara untuke mah apik ya. Omongan ra penak. Poso ababe mambu kan ora omongan ra penak. Menahan. Pengen ngomong ndak ababe marai mambu kancane ramong secukupnya. Tune lara ora penting banget ra omong ngono. Apa meneh sing nek omong ra penake. Nek agak lara ne mah disyukuri alhamdulillah iso ngirit omongan. Ora ndek kanca ijen-ijen mah penak ta ra omong sapa-sapa. Nek biasa omong-omongan ki ya bocah cilik kae. Ra ono kancane omongan dhewe. Minum dulu padahal ra ono wong ya. Wis minum apa ya? Padahal ra ono wong ngomong rae dhewe ning diucapke. Makan dulu iki ngopo to ngono. Cah cilik ya ora apa-apa nek wong tua ya.
Dzakara al-Hafidzu al-Mundziri rahimahullahu taala fi kitab at-Targhib wa Tarhib. Hadis itu dituturkan oleh Al-Hafidz Mundzir rahimahullah taala di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Makalah rahu atau baroni. Al-Hafidz Al-Mundzir mengatakan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Al-haditsur rabi'u, hadis yang nomor 4. Ngan Asma binti Umaisin radhiyallahu anha. Dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sal ngabdun bakhilah waqtala wanasya al-kabira al-mutangal. Seburuk-buruknya orang yaitu orang yang bakhil dan ikhtala, sombong dengan apa? Sombong dengan hartanya. Royal untuk sombong itu. Bakhil dan tampilannya itu mewah untuk menyombongkan diri. Dan lupa kepada Al-Kabir Al-Muta'al, Allah yang maha kabir dan maha muta'al, maha agung dan maha tinggi. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Seburuk-buruk orang yaitu orang yang bakhil sekaligus sombong, lupa kepada Allah yang maha agung dan maha tinggi. Bisal ngabdun tajabbar wa'tada wanasya al-jabbar al-a'la. Seburuk-buruk seseorang yaitu orang yang tajabur, kumalungkung. Malungkungnya apa bahasa Indonesia? Nek bahasa Jawa kok kayak ana gumedhe, ana kumalungkung, ana anggak, ana apa? Nek bahasa Indonesia ya mung sombong, apa-apa ya sombong. Begitu juga sombong apa? Tinggi hati saya, sombong tinggi hati. Apa nih? Mengunggulkan diri, nek tajabur itu malungkungnya apa ya benai? Aku malungkung. Kemaki? Memaksa ya bisa memaksa dengan kesombongan, tapi unsurnya kan ana sombongnya ini loh. Memaksa dan jahat. Tukang memaksa dan jahat. Lupa kepada Al-Jabbar, Allah lah yang maha memaksa, Al-A'la dan maha tinggi. Tukang maksa, memaksakan kehendak, memaksakan kehendak. Padahal kehendak ya mung jahat, nek kehendak ya apik wae. Lah kudu tak terangke padahal kehendake jahat. Anjenengane gene cok maksa santri Pak menika. Aku kan maksa barang apik to. Lah anakku barang bapake gene maksa. Lah kan barang apik pendidikan. Ya, di sini yang dimaksud itu memaksakan kehendak yang jahat. Untuk keuntungan si pemaksa. Wanas apa iki? Bi'sal ngabdun saha walaha wanasya al-maqabira wal bila. Seburuk-buruknya orang yaitu orang yang saha, lupa, laha, sembrono, ya lalai, lupa dan lalai. Lalai kan sembrono. Al-hakumut takasur lah.
melalaikanmu. Saha iki lupa, laha iki lalai. Wanasya al maqabira wal bila. Dan lupa alam kubur serta bakal busuk. Lupa dan lalai pada kuburan, maksudnya pada orang itu pasti mati. Alam kubur dan bila bosoknya maksudnya ya mati. Lupa alam kubur dan kematian, bahwa orang itu akan masuk kubur, masuk akhirat, badannya hancur. Itu seburuk-buruknya orang itu, lupa dan lalai. Ojo kelingan kancane, kayak lupa dan lalai, kaya tanggoku kae ramnyang ngaji ngene. Awake dhewe ya lalai jane ya terus nuting. Tanggamu kuwi ya nek tak anu sing ra ngaji ra ngapa-ngapa ki ya krungu ngene iki ya nuding tanggane meneh, wah nek kejan kebuangan tenan ra tau kelingan. Lah padahal dia sendiri ya nek elek-elek ya dikeke wong liya lho. Aja ngono. Wah aku ki ya termasuk lupa dan lalai ya. Buruk ya berarti ya. Ning mbane tanggoku ya isih buruk tanggoku. Bali meneh. Ya. Urusan akhirat kan dhewe-dhewe to. Ya bisa saling memberi syafaat macam-macam. Tetapi kan pada prinsipnya aturan dasarnya kan dhewe-dhewe. Kayak entuk duit ya urusane dhewe-dhewe to. Golek duit iso urusane dhewe, golek bathi urusane dhewe aja. Kancane mbok bathi mbok rugi iki ra ngrembug, sing penting aku bathi ya kan to. Nah, kalau nek soal akhirat tok atau mbroke kancamu kabeh. Ngalah we. Wah nek kaya sergap tenan ngaji kok sen apik tenan wis ben men swarga men dipek kono. Aku tak ngepek bathi we. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisal ngabdun ngata wa tagha wa nasya al mubtada wal muntaha. Seburuk-buruknya hamba adalah yang ngata dan tagha. Apa gitu ngata? Ini menglacot ya, jahat, tagha, sia-sia, sombong, kemelindih. Lupa awalnya dulu gimana, akhirnya nanti gimana. Awalnya cuma dari setetes air yang hina, akhirnya ya mati. Awalnya tidak bawa apa-apa, layar cengar kan nggak bawa apa. Akhirnya juga nggak bawa apa-apa, paling kafan kan kafan. Kan kafannya sebenarnya juga tidak dibawa itu, itu cuma untuk membungkus badan. Gaya kemelindi lupa lah biar nih sekolah nanti awalnya biar akhirnya biar. Berarti seburuk-buruknya orang itu oke banget ya macamnya. Bisa ngabdun yah talu ad-dunya bidini. Seburuk-buruk orang adalah orang yang menggunakan, yang mencari dunia dengan agamanya, menggunakan dalil agama untuk kepentingan dunianya. Naudzubillah min dzalik. Bentuknya macam-macam, ana sing adol agama. Ada orang aku Habib masuk Katolik, nah, jadi pastor, jelek-jelekan Islam, biar dapat duit itu. Ada juga yang menggunakan dalil-dalil suruh sedekah, tapi sedekah harus dengan orang itu, kalau tidak dengan orang itu ya dimarahi. Misalnya ada orang ya macam-macam berdagang dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran, demi surga, demi neraka, demi langit, demi bumi, biar laku misalnya.
Nah itu namanya menjual agama. Kalian nggak usah sumpah-sumpah. Gusti Allah nak sumpah memang demi buah tin dan buah zaitun, ana ta? Demi bukit Tursina, ana ta? Apik tenan lagi barangnya, apik tenan sumpah demi kerikil ijo, ini malah. Demi kodok ijo, kamu demi kok kodok ijo. Sing tuku kene, aku kene mangan kodok ijo. Demi sidat macan dan sidat Jawa. Ngopo iki wong edan to. Tuh. Makanya Pak ya nek nggon urusan agama itu ya jangan digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Intinya kan apalagi sampai menyampaikan yang tidak benar. Bi'sal ngabdun yahtalu ad-dunya bisyahawati. Seburuk-buruk orang yaitu menggunakan dunia untuk kesenangan-kesenangannya. Itu ya buruk. Senang sekali dua dituruti sekali dua. Allah menuruti kesenangan terus ya. Nek para sufi itu hidup di dunia itu seperti orang puasa. Maghribnya berbukanya setelah mati. Jadi wong poso kan menahan diri dari macam-macam. Yang halal aja tidak dimakan, tidak diminum, tidak dilakukan. Apalagi yang haram. Orang puasa kan gitu. Nah, nanti kalau maghrib buka boleh makan. Nah, kalau mati ya masuk surga. Bisal ngabdun tomanga yakuduhu. Seburuk-buruk orang adalah orang yang dituntun tamaknya, tomaknya. Tamak, hidupnya itu dituntun oleh tamak. Dan semua gerakannya itu karena tamak. Jadi orang itu dikuasai sifat tamak, itu buruk banget. Bi'sal ngabdun hawa yudilhu. Seburuk-buruk seseorang adalah disesatkan oleh keinginan-keinginannya. Karena keinginan-keinginannya membuat orang itu tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan memang banyak keinginan hawa itu kan keinginan manusia, ide manusia itu kebanyakannya buruk. Innan nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Nafsu itu menyuruh keburukan-keburukan. Kecuali orang yang dikasihi Allah itu nafsunya, idenya, keinginannya nanti ya dikasih Allah itu bentuknya dikasih ilmu sehingga keinginannya sesuai dengan ilmu. Ya, salah satu bentuknya begitu. Dikasih hidayah karena dia banyak berdoa sehingga ide-idenya, keinginan-keinginannya itu sesuai dengan ridha Allah. Gitu. Secara umum nafsu itu keinginan-keinginan, termasuk keinginan kan ide. Makanya berkali-kali saya ngomong sama anak istri, kalau punya ide bagus, jangan tergesa-gesa. Coba perhatikan dulu, tunda dulu. Apalagi ide bagus, semangatnya meluap-luap, berapi-api, berkobar-kobar, waspadalah. Karena kebaikan itu secara umum, kebaikan itu nafsu nggak cocok, gitu loh. Kok ini kok cocok banget ya? Nanti dulu. Maksudnya bukan hal-hal yang sudah diatur jelas loh. Mencari kocok, wah kulon meluap-luap berapi-api pengen rabi ya. Itu ditunda kayak, wah nek iki mah aja tak tunda, nek tak tunda bahaya.
Lawane ana ora, Cak? Segolek niki. Wah, nek kuwi poso aja kowe. Nikahlah Rasulullah itu kan anak-anak muda yang mampu nikahlah, yang belum mampu tahanlah dengan puasa. Kuwi misalnya kaca meluap-luap keinginan untuk kawin, mampu itu satu, kedewasaannya cukup, kaca, kemudian lawan main juga ada, betul? Maksudnya ki calon lawan main ki. Ada iki maksudnya mau nek mung ada ra gelem jenenge ra tok itu. Calon ada enggak jawab? Banyak Pak itu gimana? Picek apa piye? Mah ngonek. Oh perawan janda tinggal dirauk. Lah ana sing gelem ra karo kowe embuh. Wah nek embuh ki jenenge ra cetha kowe. Genahke sik. Mampu, dewasa dan tidak berpenyakit kelamin. Kelamin itu mungkin tidak bisa berhubungan itu. So, atau tidak punya kemaluan ya bisa loh, uangnya tidak punya kemaluan. Mending aja. Nek ra duwe aja lho, Cak. Sake bojomu. Duwe nek aja. Mengrong siap, secara pribadi belum siap. Nah, terus mampu ya biaya kawin kan murah lah, ya kawin. Nek karo aku gratis tak ijabah. Ning seksi sok njaluk dit ya. Mes kawin ora ya, mes kawin ta paling mes kawin nek gelem sekrup ora apa-apa. Ning wong wedok nek saiki kayak sekrup ya iso ngamuk. Ya njaluk warna-warna. Nek dadi wong wedok iki apik-apik wong wedok iki mas kawinnya murah. Entak mas kawin uang Rp10.000 kuwi apik banget ya. Nek kowe wani nandangi. Menjaluk 10.000 wis ora nggo sok tukon blas ngono. Wong Jawa ki ana sok tukon barang dadi kaya bakulan babon gitu. Nah, ya masalahnya gue ibuh barang ini loh, ya kan datang gue ibuh barang ya kan sunat, ya sunat itu ya sak mampune. Sayyidina Ali karo Sayyidatina Fatimah yang pernikahan yang paling agung. Walimatul ngurusnya cuma masak teklik, kaki kambing bagian lutut itu, kikil itu, aneh. Buat oseng-oseng, buat dibakar, buat bawang pira. Wih pernikahan paling agung loh. Itu loh di antara umat Kanjeng Nabi pernikahan paling agung itu. Pesta pernikahannya mungkuwi. Ora ana bakso, ora ana sate, ora ana apa-apa. Ora ana es krim. Ya. Pernikahan paling agung. Kira-kira calon iki njaluk werna-werna ning gedung kae nganggo es krim, nganggo asot dong-dong nganggo macam-macam, wah kira kate soleh tenan ya. Dilengke pernikahan paling agung. Emang kikil ada nang ngene Pak Pong apa kae jenenge? Pesen tengkleng. Suguhane mung tengkleng kabeh mantenan tak kira nek esbak Sayyidina Ali ya ampuh tenan. Ini mrene tamune muring-muring. Ini ya ora apa-apa. Lagi lo, jangan menunda. Apalagi gadis, apalagi orang tua yang punya anak gadis, tergesa-gesa menikahkan itu baik, menikahkan anak gadis. Menikahkan anak gadis kan termasuk tergesa-gesa yang baik lah. Tergesa-gesa itu dari setan, kecuali menikahkan anak gadis, bertobat, terus apa meneh? Bayar utang. Nek wis ana bayar utang tergesa, wah aku ndek utang ya. Pengen buat selak nyaur aku ndedit ra urung, aku jenenge ora. Nek pas ndedit, mumpung ndedit cok kayak nyaur utangnya, wah iki santai sik wae. Ah piye?
Miming arep ra nyaur. Saya anak gadis yang sudah memang waktunya nikah, mana loh. Maksudnya tergesa-gesa menikahkan anak gadis itu kan supaya anak gadis tidak tergoda menempuh jalan gelap. Oh, nek soal lagu nih Iwan Fals jalan gelap yang kau pilih ngono kan lho. Penuh lubang dan mendragi. Aja ngantek ngono sak durunge ngono kuwi ndek anak gadis kok memeti. Anggere karo wong lanang kok tes ya rabekke kuwi. Ora bahaya. Ngono ki lho. Ya digoleke calon. Calone ya ora ngapur nek golek calon sing kira-kira iso bertanggung jawab. Ngono ki lho. Goleke tawakke ndek anak gadis. Nek anak gadis iki wis memeti wae. Biyen tanggoku kae mbahmu. Mbahmu ning Nokramo gitu. Duwe anak gadis loro, urung kawin. Oh sapa-sapa ditawani. Oh anakku. Oh, anakku slegem ndelus kan wis gampang. Ya bagus itu. Orang mungkin mentertawakan itu, tapi kalau menurut agama itu bagus. Ya akhirnya dapat semua. Aku ya tuh golek lawan tanding. Dua-duanya dapat. Enggak apa-apa itu. Kira-kira ditawari kira-kira yang pantas. Tapi mbahmu biyen tau nawani aku barang. Njenengan kelfa nikahi anak kula, ndek bojo mbah biyen areng pati kenal poligami. Napa-napa wong lanang niku wenang ndek bojo papat. Oke. Bagi yang punya anak gadis, anak gadisnya sudah saatnya kawin, ini belum saatnya kawin ya ora usah dipaksa. Loh katanya wali itu boleh memaksa anak perempuan. Maksudnya ini anak perempuan itu berbahaya kalau tidak dipaksa nanti menimbulkan bahaya-bahaya efek samping lah. Bolehlah orang tua menggunakan hak vetonya atau karena si anak itu tidak tahu. Loh, itu boleh tapi ya dengan argumentasi, dengan penjelasan. Nuno dijelaskan piye-piye ya tetap orang jawab. Meneng wae japlem. Aku masa gemang kowe. Ngono ki lho. Nek meneng wae ra jawab ning pringas-pringis. Aku kemecer gitu nih. Wong tua ngerti anak gadis kadang-kadang malu tau menyampaikan. Wah, ya wong tua kula mboten melu ngaji niki ya, Pak. Kayak kula pun kemecer. Ya kowe menawarkan dirimu, wis tak kandhani ta wingi. Saya kaya anu lho, biro jodohe apik. Nama Sopo Tumini usia 22 tahun. Pendidikan, riwayat pendidikan nek perlu PAUD tahun semene tekan semene. TK tahun semene tekan semene, SD titik 2 strip berarti ra SD kuwi. Lulusan TK. Ya ora apa nek perlu ngono kuwi. Nek perlu nek ora ya ora. Hobi memasak, asah-asah, memijat, dan cari duit. Wah, ini santri lanang kabeh seneng kowe. Nek hobine kowe, wah iki iso nek aku kesel dipijeti bar bal-balan. Aku ngelah dimangsake dan umbah-umbah. Wah, ngono iki. Seneng banget. Sirian ngomong. Lawannya hobi itu. Tidak suka pada ular. Wah, gampang nek meng ular iso nek nyeneni meng karek golek ular mah ngono to. Sayur pedes, gampang mah ngirit ratu Lombok. Nek hobi makan pedes, mainan ular. Tidak suka pada umbah-umbah, mangsa mijeti wah ngono ki. Mikir sing lanang iki. Mengharapkan seorang pria jejaka duda apa beristri ya, umur kira-kira
tinggi badan. Nek tinggi badan kaca ora kuwatir, wis memenuhi syarat aku. Berat badan. Diutamakan santri ya misalnya ini loh. Oh, saya repotnya nek santri mungkin disyaratkan punya pekerjaan tetap, ayo tobat ya toh. Dari pekerjaannya tetap ngaji mau. Punya pekerjaan tetap Mas, punya, tenang saja. Orang pekerjaan dunia mah pekerjaan akhirat. Ora apa-apa. Kemarin kan sudah. Jadi jangan malu-malu gitu itu. Nah gitu. Nek sasaran ternyata luput ya ora apa-apa. Ngono lho. Kaca nginceng tumini, ternyata tumini gemang ya ora apa-apa. Tumini nginceng margi, ternyata margi gemang ya ora apa-apa, biasa wae. Ngono lho. Biasa, ora usah dendam, ora usah nesu, ora usah mangkel, ora usah. Ojo nginceng tumini gagal, muangkel. Gregetan turu wae ya sak karepmu nek war turu. Wae turu-turu ngapa aja? Mangkel tumini gemang karo kowe. Mboten. Dendam mboten. Jengkel mboten. Nah kalau di alam jaga tidak tercapai kan bisa dikejar di alam mimpi. Wah nek ten alam mimpi niku tumine kemerantil-merantil ya kalih kula. Wes nyembah-nyembah kalih kula. Uyah kula mendombe. Oh iya, kuwi jenenge namanya apa? Pelarian, eskapisme cara bahasane makmum. Ya wis kowe mati ya kono aja. Akhirnya jawabannya ngono ta wong. Ya alam mimpi itu penting, tapi alam jaga itu ya penting. Ngelamar tumini gemang, ya ngelamar liyane, ngelamar boniem ya gemang, ngelamar partini ya gemang, ngelamar sapa? Kok sudir kae lho. Nek margi ya paham sudir kae lho. Dulure gunung, sedulur gunung sudir kae ngelamar ping 4. Kari dhewe mah entuk ayu. Sugih. Ngono nek ngelamar kowe iki ngarep-arepa ditolak. Cara Bob Sadino itu, aku ki bisnis ki mencari rugi karena kalau rugi dapat rugi saya dapat ilmu pengalaman. Kalau dapat laba saya lebih bersyukur. Nah, bisa diterapkan yang urusan perjodohan. Nek melamar ki targetnya ditolak. Siji entuk ganjaran, ya. Loro bisa belajar dari kesalahan. Sing ping telu boleh berharap dapat ganti yang lebih baik. Sing ping 4 lara atine. Aku aja ning apa jika. Lho, tenang wae. Wis ngandake ngene do memeti kuwi. Ngono kuwi lho, dadi ora apa-apa nglamar ditolak biasa. Ah jenengan dong tahu. Aku tahu yang nglamar ditolak ya. Ora tak critake wae. Ning bar nolak aku ngerti teke ora ngerti ta sapa aku mbah ngerti wong oyak-oyak ngirimi roti, ngirimi kitab ora butuh. Nek kowe mungkin mone ditolak terus wonge gelem ngono terus tetep gelem nek kowe ya. Nah, aku sekali ditolak sudah. Dunia tidak selebar daun kelor. Ada dunia itu ada alam jaga dan alam tidur. Turu. Jauh jangan lari dari kenyataan. Ngelamar liyane. Nek kula nek mboten sik tumini mboten ya, Pak. Nah, ya wis berarti kowe laki-laki picik. Dunia tidak selebar daun kelor. Aja koyo nggon film kae King Sulaiman nek ro Ibrahim. Ibrahim nek ro Khadijah. Itu ming nang nggon film ming dienggo gayang-gayang kenyataannya ya ora ngono kuwi. Kenyataane ming sapa sing gelem ngono wae ya. Sing gelem sapa? Karepe tumini gemang, geleme boni jem ya boni jem.
Ngono ki lho, sing lanang ya nglamar ya apik, ditolak ya apik, ditampa ya apik. Sing wedok nglamar ditolak ki ya apik. Ngono ki lho. Misale margi karo kaca. Margi pengine tumini, kaca pengine boni jem. Nah, ternyata malah walian wedokane. Tumini karepe karo kaca, boni jem karepe karo margi. Dadi silang to. Permainan anu to silang to. Hurufe X ngono to. Hubungane. Ayo ora apa-apa ngono lho. Biasa wae. Sing cilaka meneh baik boni jem maupun tumini ro kaca gemang, ro margi gemang. Ayo wis ora apa-apa. Dunia belum kiamat. Kang margi ki etel. Dunia belum kiamat, tenang. Pokoknya tidak boleh putus harapan selama satu nyawa masih di badan. Loro belum kiamat, wis tenang anggere kuwi. Ora rabi-rabi Kang. Yang penting nyawa masih di badan, masih ada harapan. Tenang aja. Nih loh. Coba putus asa. Masih banyak tumini-tumini yang lain. Gitu. Turi rasa dendam. Oh, tumini gemang aku sesuk golek entuk sing luwih apik mbangane tumini. Tumini dhuwure 150 cm, wah aku sesuk entuk dhuwure 100 Tumini sikile gedene sak cagak 10 cm, aku sok golek bojo sing cagak 20. Tumini berat badan mung 35 km, kilometer kan. Aku sesuk sing golek wedokan sing abote 130 ya ora apa-apa. Leh ora usah dendam kok ngono kuwi ngono lho. Ora usah dendam ngono kuwi. Di rasa dibanding-bandingke ngono kuwi. Tumini matane loro, sesuk bojoku matane telu. Oh, mah medeni ya matane. Ora usah dendam ngono kuwi. Tumini tumpakane apa kuwi jenenge? Astrea apa? Mio. Sesuk bojoku tumpakane setom. Pak kon nabrak mione. Ora usah ngono kuwi. Tumini gemang tumpakane mio, sing gelem tumpakane pit. Ya ora apa-apa. Aku mah ditabrak tumini. Ayo ora apa-apa. Ngalah. Ora usah ngono kuwi lho, santai wae, Cok. Santai wae. Tumini umure 21, aku sesuk arep golek umur sing 121. Ora usah ono ya santri mbiyen ngono kuwi ya, anune apa kuwi jenenge? Jojo Kang Margi ya kok ngono kuwi. Semboyane ngono kuwi ora usah kok ngono kuwi, santai wae. Tumini 150 dhuwure. Ora gelem lho kowe. Njur kowe entuke boni jem anu dhuwure ming 30 cm. Ya ora apa-apa. Santai. Ngono lho kae sing nang nggon anu kae nang nggon Ki Kendi kae ta. Sing wedok iki cebol nah kata ya mungkin sekitar 30 cm enggak ada. Sing laki-laki mah tinggi. Begitu. Cek kacae mah golek sing ngono kuwi. Wong karo anake gede anake umur 4 tahun weh, dhuwur gede anake iki ibune iki. Takone kok kamu tertarik sama goyangan bokongnya ngene. Bahasane kan goyang bokongnya. Halah. Ngono. Ya wong iki aja aneh-aneh. Tapi itulah perjodohan, ya namanya jodoh itu. Takkan lari gunung dikejar. Nek jodoh itu ya mesti tidak ada yang bisa menghalangi. Tak pikir-pikir emang Pak Kiai yang penghalang terberat. Mah nuduh aku. Nek kowe iki pancen jodoh, mbok tak alang-alangi, mbok tak kapak-kapak iki tetep jodoh ngono lho. Nek kowe iki ora jodoh lah mbok kowe iki tak dukung. Mbok sing tak lamar iki tak bujuk-bujuk, tak kon gelem malah nesu ana ta, aja sok suudan ngono lho. Ora ngajar iki ini. Otak muni ngrembug atine memang menghalangi ya. Ora ana nek jodohe ora iso dihalangi. Upama aku ngono kuwi kaya sik sapa kae sing
Nek mlaku miring terus ngene iki nggon. Apa nggon sengkuni. Upama aku sengkuni, ya tetep ora iso menghalangi. Ngono lho, Ca. Lah dasare wedane iki mah karo kowe, Ca. Kok terus sing tak salahke aku ngono lho. Ora jodoh jenenge. Moh ki ora apa-apa ora kok kowe ora bagus, ora kok kowe ora sip ki ora. Kowe ki ya sip, kono ya sip. Ning sekrup karo baut ki nek ora cocok ki ya ora iso dipaksa. Kowe aja nek melamar ditolak terus kamu rendah diri jangan. Terus patah hati, oh sak jeke arep hidup selibat. Ora ndek bojo. Gregetan aku mah tak kebiri di sana. Ora sah kok ngono kuwi. Laksamana Cengho kan dikebiri kan. Lah kan dipaksa itu dikebiri itu. Nah kan juara dikebiri gregetan kebiri dhewe sisan. Ya ora oleh dosa besar. Bukan karena kamu rendah bukan lho. Sekrep karo batin nek ra cocok mbok padha anyare nek ra cocok ra ya tetep ra iso to. Ngono kuwi wae mikire. Golek sekrep liyane sing cocok ngono lho. Jangan putus asa. Dan nikah itu kan ada jadwalnya. Kalau memang jadwalmu nikah ya tidak ada yang bisa menghalangi. Mana loh, mbok malaikat semua bersatu untuk menggagalkan pernikahanmu. Ya ndak bisa. Apa meneh mengaku. Wah lho, sing perlu diwaspadai iki siji sigit. Loro gleng. Telu wantara. Papat totoke katanya guyang-guyu wae. Jingok ayane. Masalah terus siji meneh aku sing paling abot iki. Biyangane. Sapa, Ca? Pak Kiai. Waduh, aku suudzon ngono. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi ya, ya, jadi santai wae. Pernikahan itu bagian dari proses kehidupan, bagian dari ya jalannya kehidupan yang harus kita jalani. Ini loh, ndak usah gelisah, ndak usah gimana, santai wae. Ini loh, santai wae. Wayahe rabi. Sing tak nggo contohi kaca karo margi karena pelakunya bukan kaca, bukan margi. Ini loh. Nek Kang Margi meragukan. Nek kaca aku yakin, hakul yakin ora pelaku. Nek Kang Margi iki nek bahasa hukumnya sumir wi. Antara pelaku apa bukan pelaku. Soalnya pinter banget nek endo iki. Nek kira-kira arep dadi pelaku nek kira-kira gagal terus mengidak aku menjajaki ya ngono. Lendoe pinter wi. Ngelmu mantek balaghah iki mateng. Ngaji kita apa suwe kok ya tadi. Nahwu sorope wis mateng tadi cara menghindari dengan mulia dan terhormat ya. Tidak ikut-ikutan menjadi tersangka iso. Mula sumir bahasa hukum iki. Ya nek kira-kira berhasil ya mengaku pelaku, nek kira-kira ada titik-titik kegagalan langsung melarikan diri. Bergabung karo kaca tadi tidak ikut tersangka. Ya aku tunggu duwe ilmu kok ngono kuwi nek arep tetep iso nglelengi ya ta. Bodoh strategimu ya kowe ora ngapa-ngapa dadekke tersangka kowe to. Nah, kowe strategimu ora dipikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa? Bi'sal ngabdun raghiba yudillahu. Seburuk-buruknya seorang adalah orang yang kesukaannya itu membuat dia hina. Membuat dia hina karena kesenangannya yang berlebihan membuat dia hina, terhina. Celaka. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun Ribun wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.